Nah, kami juga sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, selamat siang Pak. Selamat siang Bung Yani, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya Pak Rahmat? Sehat, Alhamdulillah Bung. Iya, Pak Rahmat, ini kan kita sedang membahas soal bagaimana menekan angka pengangguran di Indonesia, begitu ya Pak? Betul. Nah, Pak Presiden kan sempat menyampaikan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada program produktif masyarakat, khususnya untuk pengentasan kemiskinan dan juga penciptaan lapangan kerja. Betul. Nah, kalau begitu, jika targetnya ke sana, Pak, apa poin-poin yang memang harus ditekankan atau diperhatikan? Iya, kita harus akui ya, dan harus dihadapi ya. Bapak Presiden sudah menyampaikan berulang kali, 2023 itu sebuah tahun tantangan ya, di saat kondisi global tidak menentu, menekan ekonomi termasuk Indonesia. Sehingga potensi dampak pengangguran juga udah hampir di depan mata dan sudah berefek ya, sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana mengelola, dan bagaimana mencarikan jalan keluar. Saya kira Presiden sudah dalam posisi yang betul ya, dalam on the track ya, dan juga sudah didorong oleh Parlemen. Bagaimana agar kita bagaimana menekan dan menanggulangi tenaga kerja itu. Salah satunya secara makro ya, secara makro saya kira pemerintah dengan membuat perpu itu dalam rangka untuk menanggulangi, menekan dampak efek yang terlalu besar. Salah satunya adalah bagaimana memasukkan investasi, bagaimana memasukkan uang masuk Indonesia. Dengan memasukkan investasi tentu membuka lapangan pekerjaan. Atau yang kedua, cara mikronya Mas Yani. Ya. Saya kira ada program-program pemerintah yang langsung bisa menciptakan kemandirian. Salah satunya adalah ya saya kira membuat BLK, membuat yang sudah menjadi korban pengangguran untuk bisa mandiri, membuat satu keterampilan las misalnya, otomotif misalnya, dagang bakso misalnya, itu menjadi salah satu cara pemerintah untuk menggunakan APBN, uang rakyat, untuk langsung bisa dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat melalui keterampilan-keterampilan BLK. Yang kedua akhirnya adalah mereka bisa membuka lapangan kerja, menyerap tenaga kerja lain begitu ya. Betul. Targetnya jangan bekerja lagi begitu ya Pak Rahmat Handoyo. Betul, saya kira. Itu, ya. Betul, saya kira desain dan harapan dari Presiden bahwa APBN itu untuk stimulus pembangunan, juga stimulus buat kemandirian tenaga kerja bagi calon yang mau kerja maupun yang belum bekerja dan korban PHK. Itu kita masukkan dalam balai-balai pendidikan latihan kerja. Juga termasuk di dalamnya adalah secara makro kita dorong kepada jangka panjang ya, agar seluruh eksponen pendidikan kurikulum harus menggunakan meningkatkan atau memberikan kewirausahaan. Mulai dari dari SMA, perguruan tinggi, itu diberikan kurikulum yang berbasiskan tidak hanya sebatas begitu lulus mencari kerja, tetapi bagaimana proses kemandirian itu harus kita tekankan. Artinya Bung Yani bahwa tenaga kerja atau pengangguran ini memang harus kita tanggulangi dengan secara bersama-sama ya. Baik pemerintah, pusat, daerah, tapi juga pelaku usaha besar yang saya kiranya kalau mau pensiun diberikan pelatihan begitu sudah pensiun bisa kerja mandiri, menciptakan peluang usaha, termasuk juga remaja-remaja kita yang alumni SMA, perguruan tinggi, itu bagaimana untuk bisa kemandirian itu harus ditekankan gitu, Bung. Ya, tapi Pak Rahmat Handoyo apakah sudah melihat bahwa program BLK dari Kemenaker begitu baik oleh swasta juga sudah mengarahkan bahwa anak-anak muda kita angkatan kerja baru itu kalau lulus BLK jangan fokusnya cari kerja tapi buka usaha, Pak. Sudahkah ke arah sana? Ya, memang ini karena saya selaku Komisi 9 ya sangat concern dan selalu kita tekankan kepada pemerintah, uang triliun untuk membuat BLK itu kita gunakan agar para remaja atau siapapun yang akan mengikuti pendidikan keterampilan kerja atau keterampilan teknis itu bisa tidak untuk bekerja. Ya silakan kalau mau bekerja silakan, tetapi yang lebih kita tekankan adalah kemandirian. Ketika seseorang punya keahlian otomotif misalnya, kemudian mereparasi HP misalnya, kemudian tata boga misalnya, itu bisa mandiri untuk bisa mendari meskipun dengan usaha atau dengan skala modal yang sangat minim, tapi begitu minim itu kan kita dimulai dulu. Ketika dimulai berkembang, barulah mereka akan semakin berkembang sehingga kemandirian itu akan kita bangun. Memang kita dorong kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja, tapi juga tidak hanya sebatas Ibu Menteri Tenaga Kerja, tapi seluruh kementerian agar ketika melakukan satu keterampilan life skill, kecakapan hidup, itu adalah benar-benar kita upayakan untuk bisa kemandirian yang kita utamakan. Sehingga dana APBN selain adanya dana untuk pelatihan juga ada stimulus misalnya untuk modal kerja secara berkelompok misalnya, itu menjadi salah satu
uang negara, uang rakyat untuk kita berikan kepada masyarakat agar bisa tepat sasaran dan bisa langsung muncul potensi, muncul semangat dari jiwa-jiwa anak yang akan dilatih dan latih itu kewirausahaan dan kemandirian itu yang kita tekankan. Begitu, Bung Yani. Ya. Ini memang perlu kelilahian dari para pembantu presiden ya, Pak Rahmat Tandoyo. Presiden sudah mengatakan fokus APBN untuk pengentasan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja. Karena mungkin presiden sudah melihat bahwa kita punya angkatan kerja yang terus bertambah, bonus demografi terus berjalan, Pak Rahmat Tandoyo. Jadi poin-poin penting itu kelihatannya harus diterjemahkan oleh kementerian itu apa? Bagaimana Pak sebaiknya? Ya, saya setuju ya bahwa itu menjadi concern dari Bapak Presiden ya, bahwa angkatan kerja itu begitu tinggi, tapi ingat bahwa kita memiliki bonus demografi yang luar biasa. Tapi bonus demografi itu harus kita optimalkan. Namun demikian, Bung Yani, bahwa untuk menekan pengangguran itu tidak hanya sebatas pemerintah saja. Pemerintah saja sebatas sebagai lokomotif, sebagai pemimpin untuk meningkatkan atau menekan pengangguran. Tapi juga dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga swasta nasional gitu loh. Ya. Banyak loh swasta nasional secara makroekonomi kan dari sisi kapitalisasi kan piramida terbalik ya. Nah, kita kerjasamakan, kita ajak kerjasama BUMN agar swasta nasional untuk bisa berkontribusi memberikan pelatihan termasuk di dalamnya melalui CSR misalnya. Sehingga dana-dana yang triliun itu dari swasta nasional maupun BUMN itu berkolaborasi dengan pemerintah untuk menekan dengan menciptakan pelatihan teknis sehingga jiwa-jiwa semangat kemudian untuk kemandirian itu bisa dimunculkan virus-virus di segala aspek begitu. Virus-virus kebaikan untuk kemandirian wirausaha itu. Artinya memang apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden sangat tepat sekali ya bahwa 2023 adalah tantangan yang begitu besar secara geopolitik tapi secara nasional juga sudah berdampak saya kira. APBN program yang dari rakyat ya untuk rakyat ya secara teknis juga bisa disampaikan, bisa dibuat untuk mengurangi pengangguran melalui pendidikan advokasi ya, kemudian life skill, kecakapan hidup di semua kementerian, tidak hanya sebatas Kementerian Tenaga Kerja. Betul sekali yang disampaikan Bu Yani. Jadi pembantu presiden itu harus searah seirama dengan keinginan presiden untuk menanggulangi dan menekan dari pengangguran. Apapun kementerian, kalau memang itu ada yang berguna untuk atau berinteraksi dengan masyarakat, ya kenapa tidak kita gunakan untuk menekan dan mengurangi pengentaskan pengangguran dan kemiskinan begitu Bung Yani. Ya, jadi kalau program itu berjalan, angka pengangguran yang ditargetkan Presiden di 2023 5,3% bisa tercapai begitu Pak Rahmat Tandoyo? Ya paling tidak kita bisa menekan ya. Kita juga termasuk negara yang bersyukur ya dibandingkan negara lain. Pertumbuhan kita 5% dibandingkan dengan negara lain jauh. Kita lebih termasuk yang menjadi salah satu yang terbaik. Artinya memang dibandingkan negara lain kita cukup survive gitu ya. Meskipun survive kan penduduk kita kan besar, pengangguran kita juga besar, tapi juga tidak hanya sebatas survive. Makanya dibutuhkan suatu kolaborasi, dibutuhkan SSI dan butuhkan talenta pembantu-pembantu presiden yang kreatif, inovatif sehingga program-program yang ada di APBN itu benar-benar bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat dalam bentuk itu tadi menumbuhkan semangat kewirausahaan, kemandirian dan memberikan kemudahan-kemudahan untuk wirausaha untuk kalangan-kalangan usaha menengah ke atas begitu, Bang. Termasuk mikro di dalamnya begitu, Bang. Iya. Baik kalau begitu Pak Rahmat Tandoyo, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Bung Yani, salam sehat, tetap semangat ya. Salam tangguh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rahmat Tandoyo. Anggota Komisi 9 DPR RI ya, Rahmat Tandoyo.